Ya, thanks pemirsa karena Anda masih standby bersama kami dalam program Badar Sport. Pemirsa, mantan petinju asal Argentina, Marcos Maidana menyimpan sebuah gigi yang disebut milik petinju tak terkalahkan, Floyd Mayweather Jr. Maidana 2 kali melawan Mayweather namun harus mengakui kekalahan angka pada 2 pertarungan tersebut. Dalam ronde ketiga pertemuan kedua, Maidana sempat melontarkan bogem yang keras. Terlihat ada sesuatu yang keluar dari mulut Mayweather dan diduga sebagai gigi sang petinju yang tidak pernah mengalami kekalahan itu. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Maidana memamerkan potongan gigi yang sudah diberi tempat khusus sambil memberi keterangan tulisan berapa yang akan diberikan per gigi kepada saya. Unggahan Maidana tersebut lantas ditarik Mayweather yang merasa tidak kehilangan gigi pada pertarungan 6 tahun yang lalu. Pada ronde ketiga, dia menonjok saya dan itu adalah tonjokan yang sangat bagus dan menarik perhatian saya. Tetapi dia tidak merontokkan gigi saya sama sekali. Dia pria yang kuat, dia seorang pemukul yang baik, tetapi tidak. Sejauh ini gigi saya tidak hilang, sama sekali tidak, kata Mayweather dikutip dari Boxing Scene. Selain kontroversi gigi Mayweather yang tanggal, pertarungan kedua antara Maidana dan Mayweather juga diwarnai aksi aneh pada ronde ke-8 ketika Chino menggigit sarung tinju The Money. Maidana dan Mayweather bertemu pada 2014 dalam pertarungan perebutan sabuk juara kelas welter versi WBA dan WBC. Setelah 2 kekalahan tersebut, Maidana memutuskan gantung sarung tinju. Petinju yang kini berusia 36 tahun itu berencana naik ring lagi pada tahun ini. Mayweather juga sempat menawarkan pertarungan jilid ketiga melawan Maidana. Pemirsa, Inter Milan berminat menukar Lautaro Martinez dengan Antoine Griezmann dari Barcelona pada bursa transfer yang akan datang. Sempat dikabarkan berminat mendatangkan Lionel Messi dan melepas Lautaro ke Barcelona, Inter kini dikabarkan memilih mendatangkan Antoine Griezmann. Pemain yang sudah 2 musim membela Inter itu belakangan kerap dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona. Perkataan agen Lautaro, Alberto, mengenai keinginan kliennya bermain bersama Messi kerap dijadikan sinyal kepindahan pemain 22 tahun asal Argentina tersebut. Media di Italia seperti La Gazzetta dello Sport dikutip dari Sport menyatakan kepergian Lautaro adalah hal yang mungkin terjadi karena kedua klub sudah melakukan kontak beberapa kali. Inter Milan minat barter Lautaro dengan Griezmann. Lautaro Martinez menjadi andalan lini depan Inter Milan bersama Romelu Lukaku. Marco Bertorello AFP, Inter disebut memilih melakukan barter dengan Barca dan memilih Griezmann yang memiliki harga tidak jauh berbeda dengan Lautaro. Selain itu, pemain asal Prancis itu juga dianggap kurang padu dengan Lionel Messi. Keinginan Inter bisa buyar seandainya Barcelona lebih memilih mendatangkan Neymar dari Paris Saint-Germain. Menilik masa lalu Neymar yang pernah bermain bersama Messi dengan baik, ada peluang pemain asal Brasil itu digait kembali ke Camp Nou. Meskipun Lautaro lebih muda ketimbang Neymar, namun Barcelona membutuhkan kepastian di atas lapangan dan hal tersebut memang telah dibuktikan kapten timnas Brasil itu sejak 2013 hingga 2017. Transfer Neymar ke PSG juga disebut-sebut bakal melibatkan Griezmann yang baru pada awal musim lalu pindah dari Atletico Madrid ke Barcelona. Pemirsa, Mike Tyson yakin bisa menjadi juara kelas berat jika masih menjadi petinju pada saat ini. Bersaing dengan Tyson Fury, Deontay Wilder atau Anthony Joshua, Tyson merupakan salah satu legenda tinju yang pernah menyandang sabuk juara kelas berat versi WBC, WBA, dan IBF pada tahun 1980-an dan 1990-an. Melihat persaingan melawan Fury, Wilder, dan Joshua yang kini memegang gelar juara kelas berat, Tyson menyatakan kepercayaan dirinya. Ya, dengar, jika Anda bertanya kepada saya, jika saya masih 20 tahun ya, ujar Tyson menjawab pertanyaan fan mengenai kemampuannya bersaing melawan juara-juara saat ini dalam sebuah wawancara di YouTube dikutip dari Sport Bible. Tidak diragukan, mereka adalah petarung-petarung yang tangguh dan saya menghormati kemampuan mereka. Akan sangat sulit melawan mereka, sambung sosok berjuluk si leher beton itu. Pada tahun 1986, ketika masih berusia 20 tahun, Tyson mencatatkan dirinya sebagai petarung termuda yang meraih gelar di kelas berat setelah mengalahkan Trevor Berbick dalam perebutan gelar WBC yang berlangsung 2 ronde saja. Setahun berselang, Tyson meraih gelar WBA dengan mengalahkan James Smith dan memenangkan perebutan juara IBF melawan Tony Tucker.
Setelah mencatat 37 kali naik ring tanpa kalah, Tyson merasakan kekalahan pertama dan kehilangan seluruh gelar ketika menghadapi Buster Douglas pada 1990. Tyson kembali meraih sabuk WBC sesudah menumbangkan Frank Bruno pada 1996 dan sabuk WBA dengan menganfaskan Bruce Seldon. Setahun kemudian Tyson lagi-lagi kehilangan gelar lantaran kalah dari Evander Holyfield. Sejak saat itu Tyson tak pernah lagi berstatus sebagai juara dunia hingga akhir karirnya pada tahun 2005. Pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengklaim pihaknya bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora sepakat menunda penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 tahun 2020 di Papua yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 20 Oktober sampai 2 November 2020 mendatang. Syaiful mengatakan kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja yang diselenggarakan pihaknya bersama Kemenpora secara virtual pada Selasa 14 April lalu. Kami menyepakati PON ditunda karena pandemi COVID-19 ini, kata Syaiful dalam keterangannya pada Rabu 15 April. Salah satu faktor yang menjadi alasan penundaan PON 2020 adalah belum ada tanda-tanda pandemi virus corona akan berakhir. Wabah COVID-19 ini dikhawatirkan akan mengganggu persiapan penyelenggaraan PON 2020. Contoh persiapan PON 2020 yang terganggu adalah pengadaan alat olahraga secara lelang. Pengadaan itu seharusnya digelar April dan tuntas pada bulan Juni hingga Juli 2020. Namun hingga kini hal itu belum terlaksana. Syaiful melanjutkan persoalan penundaan PON 2020 ini selanjutnya diserahkan kepada Menpora Zainuddin Amali. Sebab ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi COVID-19 juga. Mungkin ada yang harus dibeli di Eropa, Cina atau Jepang. Praktis mereka enggak bisa padahal PON tinggal 5 bulan lagi, tutur politikus PKB itu. Persiapan atlet juga disebut sebagai aspek lain yang terganggu akibat wabah COVID-19. Begitupun dengan persiapan arena, karena Papua sudah dilakukan pembatasan sejak sebulan lalu. Meski demikian, pembangunan arena PON tetap berjalan. Pengiriman barang dan lain-lain juga mengalami penundaan semua, ucap Syaiful. Sementara itu, pihak Kemenpora mengaku belum memutuskan soal penundaan PON 2020. Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan keputusan penundaan PON 2020 ada di tangan Presiden RI Joko Widodo. Artinya, Pak Menpora belum memutuskan karena yang berhak memutuskan itu Presiden. Sebagaimana tanggal 26 Agustus 2019 dahulu dalam rapat terbatas Presiden memutuskan cabur berkurang dari 47 menjadi 37, ujar Gatot. Pak Menteri Zainuddin Amali nanti jika ada ratas akan membawa dokumen permintaan DPR tersebut sambil memaparkan plus minus jika PON Oktober 2020 atau Oktober 2021. Kata Gatot melanjutkan. Ya, baiklah pemirsa, itulah informasi yang terangkum dalam Badar Sport pada edisi kali ini. Akhir kata saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit, keep sport and see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.